Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau membahas tentang, karena kebetulan di sini adalah tempat pendidikan Al-Qur'an. Bapak Ibu, bismillah. Bapak Ibu, anak-anak kita jangan hanya dijadikan aset dunia. Jangan kita hanya bangga ketika anak-anak kita mempunyai prestasi-prestasi keumuman, sementara agama jauh jeblok, nggak ada apa-apanya. Orang lebih bangga, lebih senang menyampaikan ke orang lain, anak saya juara 1, anak saya ranking ini itu. Tapi ketika anaknya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak ada resah sama sekali. Anaknya nggak bisa bahasa Inggris, bingung bagaimana caranya dia kursus Inggris. Anaknya tidak bisa matematika, bingung bagaimana caranya dia kursuskan matematika. Tapi sementara anaknya nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa belajar sholat, kok nggak mikir sama sekali. Jadikan anak kita ini jangan hanya sekedar aset dunia, tapi jadikanlah anak kita itu aset akhirat. Bu, Ibu, kalau kursus berapa Bu? 1 bulan. Pasti pinten lah, enak sing 100 enak 200. Kembali modal mohon nggih 200. Wis anggap ampun 200. Pertemuan berapa Pak seminggu? Paling 1 minggu 3 kali. 1 bulan berarti cuma 12. Bayar ronga. Ning TPK bayar piro? Sing banter bayar piro? Gratis, mentang-mentang gratis terus meneng wae. Mesane ustadahe no. Ustadahe kon ngulang anake sampai ketengkis-ketengkis, sok lek ning akhirat sing manfaatkan mamake lho. Ilmu ikhlas dipakai. Ibu ustadzah kan yo ikhlas, aku yo tak ikhlas, orang bayar. Kon bayar 10.000 nunggak. Ini yang harus dirubah mindset kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada Bapak Ibu. Anak-anak kita itu akan memberi syafaat kepada Bapak Ibunya. Alhamdulillah, patut bersyukur, TPQ banyak. Ini Pak Saharnadi juga ada TPQ. Itu insya Allah menjadi ladang jariah kita. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan menjadi, ketika diajar dan dipelajari kemudian diamalkan, akan mengalirlah pahala kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada 2 orang yang terbaik, yaitu orang yang mau belajar Al-Qur'an. Kalau sudah mampu belajar Al-Qur'an, akhirnya alim dengan Al-Qur'an, mau mengajarkan kepada orang lain. Jangan sampai katmul ilmi, ilmu ini ku didelik-delik. Karena aku nggak iso padahal nggak pinter-pinter. Bapak ini kita ngomong nggak pinter ngaji, tapi kon muri anaknya nggak betul purun. Lebih baik tak titip kewe. Jadikan anak kita aset dunia dan akhirat. Jadi sering dungo niki diajarkan kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubika min waladin yakunu alayya robban. Apal Bu? Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya robban. Kita suruh berlindung sama Allah. Oleh Rasulullah dianjurkan, hei kamu minta berlindung sama Allah dari apa? Min waladin yakunu alayya robban, dari anak yang memposisikan dirinya seperti raja kepada orang tuanya, berani sama orang tuanya. Ini gara-gara apa? Jangan salahkan anak, karena orang tua tidak membekali pelajaran agama, tidak diberikan pendidikan agama, tidak diajarkan Al-Quran. Maka alhamdulillah patut bersyukur di mana-mana ada TPQ, TPA, itu dalam rangka memagari agar anak kita punya akhlak dan punya budi pekerti. Jangan sampai nanti berani sama orang tua. Bu, seandainya sampean bayangkan anak sampean pintar membaca Al-Quran, kemudian mohon maaf kita sudah mulai tua,
sudah mau meninggal. Kalau anak-anak kita didik dengan didikan yang baik, pendidikan agama yang baik, insya Allah pasti. Kalau anaknya 3, yang satu pegang tangan kakinya, yang satu pegang di tengah, yang satu di kepala, yang satu baca surat Yasin, yang satu surat Mulk, yang satu mukat Ar-Ra'du. Coba yang di atas, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita dalam keadaan nazak, insya Allah ruh kita akan pergi dengan tenang karena anak kita di samping kita membacakan surat Tabarok, yakni surat Munjiat yang akan menyelamatkan ruh dari siksa kubur. Yang di tengah membaca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ruh kita akan pergi menghadap Allah diiringi dengan ayat-ayat Allah. Tapi kalau anak-anak kita kurang ajar, nggak pernah dididik Al-Quran, punya anak 4, yang satu nungguin cuman suruh ngeliat wes mati apa urung. Mbak-mbaknya, kakaknya di luar sana sudah ngitung, sawah loro mah tak iki, sawah gitu lo mah tak iki, omah kayak tak iki, mbok bagiannya mengiki, bapak ini kena ngkis. Endok delaan wes apa urung cek ngkis. Lek perlu koyo suwi men ora mati-mati. Gara-gara siapa? Gara-gara salah orang tua cara mendidik anaknya. Coba yuk sama bayangkan itu terjadi pada kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu semua tidak akan terjadi kalau anak-anak kita mulai kecil, mulai dini kita ajarkan, kita titipkan kepada madrasah, diniyah, TPQ, TPA, pondok pesantren. Insya Allah anak-anak kita akan mendampingi kita. Kalaupun tidak bisa mendampingi, suatu saat kita sudah dikubur, ditumpukin tanah, mereka akan selalu melakukan doa, Rabbana ghfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lek gak iso plong-plong donga mangan ora apal. Donga makan mah Bismikallahumma ahya wa amut, malah donga mati apa tidur. Jadi seneng lihat anak-anak nggih Bu. Jadi jangan lupa, jangan terkesima anak kita punya potensi duniawi, tapi sementara ukhrawi tertinggal. Karena anak-anak yang kita ajarkan Al-Quran, kita didik agama, itulah yang nanti akan mengalirkan pahala seperti yang disampaikan mubalik saya yang pertama tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Al-Quran satu lagi ayat sebagai motivasi. Bu, Iqra'ul Quran. Jadi alhamdulillah, monggo gunakan setiap saat, tetap harus kita lantungan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Untuk sebagai apa? Syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli Quran, anak-anak kita semua ahli Quran, dan kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul Quran, dan yang terpenting mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal ladzina. Saya titip doa Fatihah ikhlas, keikhlasannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya mendapat amanah untuk kembali mencoba menghidupkan kembali Pondok Pesantren Api. Mohon keikhlasan doanya. Mudah-mudahan saya berikan kekuatan zahiran wa batinan.
menjadi kembali dari jalan pondok pesantren, anak-anak mutakhorijatnya nanti menjadi ahli Quran, anak-anak yang solih. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وطول أمورنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وبيض وجوهنا وطهر قلوبنا وثبت إيماننا وإسلامنا إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Tentunya banyak sekali kekurangan khilafan, tutur kata saya yang kasar, yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.